Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita mengerti kehendak-Nya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk sahabat yang Allah sediakan bagi kami. Untuk kami berdiam diri di hadapan Tuhan, menikmati bait-Mu, menikmati persekutuan dengan-Mu, menerima pengajaran-Mu, menerima pimpinanmu, agar hidup kami sebagai anak-anak Tuhan akan terus dikuatkan dan diteguhkan sesuai dengan kehendak-Mu. Saat ini Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami bersujud di hadapan-Mu, memohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan, agar Allah berkenan berbicara kepada kami, menyatakan kehendak-Mu kepada kami, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu boleh tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang menyukakan hati Tuhan, hidup yang memuliakan nama Tuhan, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Bapa, berbicaralah kepada setiap kami, karena kami sudah siap mendengarkan. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal yang pertama. Kita akan membaca ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Injil Markus pasal yang pertama, kita akan membaca ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Kalau sudah mendapatkan, silakan Bapak Ibu memperhatikan. Saya akan membacakan perlahan-lahan untuk kita semua, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnyalah Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikut Dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada bulan April ini, sepanjang bulan ini kita akan belajar dari kitab Markus ya. Markus adalah salah satu dari 4 Injil ya. Kita tahu bahwa di dalam Alkitab kita ada yang disebut Injil, yang dikenal dengan 4 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan Injil Markus ini juga merupakan salah satu dari Injil sinoptik gitu ya. Pernah dengar ya Injil sinoptik ya? Jadi apa sebetulnya yang dimaksud dengan Injil sinoptik? Ya, Injil sinoptik itu ada 3, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Ketiga Injil ini disebut sebagai Injil sinoptik karena ketiga Injil ini seringkali menuliskan kisah yang sama tentang Yesus. Walaupun dengan penjelasan dan panjang yang berbeda-beda. Namun urutannya itu kurang lebih sama gitu ya. Dan kemudian pendekatan-pendekatannya kurang lebih sama. Ceritanya kurang lebih sama meskipun memang ada yang berbeda gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti saya katakan, sekalipun ketiga Injil sinoptik ini menceritakan peristiwa-peristiwa yang sama, tetapi sesungguhnya fokus dari ketiga Injil ini berbeda ya, atau keempat Injil ini berbeda. Kalau Injil Matius ini menggambarkan Yesus sebagai raja, dan Injil Matius ini ditujukan kepada orang Yahudi. Jadi di dalam Injil Matius itu kalau kita melihat dimulai dengan silsilah gitu ya. Kemudian juga dijelaskan ada begitu banyak hal-hal yang terkait dengan tradisi Yahudi gitu ya. Nah, sementara Injil Markus itu menggambarkan Yesus sebagai hamba yang menderita. Dan Markus menuliskan Injilnya ini untuk orang Romawi.
Sementara Lukas adalah seorang penulis yang lebih seksama gitu ya. Dia menulis untuk orang yang berpendidikan gitu ya. Sehingga kemudian dia menuliskan Injilnya itu dengan lebih teliti, dengan setelah melewati penyelidikan lebih teliti, lebih runtut begitu ya. Dan ditujukan kepada seorang yang bernama Theophilus, orang Yunani. Agak berbeda dengan Injil Yohanes. Injil Yohanes ini lebih unik ya. Karena lebih menekankan keilahian Yesus, menekankan bahwa Yesus adalah Allah sendiri gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita kembali kepada Injil Markus. Markus menuliskan Injilnya itu sedemikian rupa sehingga ia lebih banyak fokus memperlihatkan apa-apa yang dilakukan oleh Yesus. Kalau Bapak Ibu melihat membuka Alkitab yang manual gitu ya, sepintas Bapak Ibu melihat dari judul-judul perikop, sebagian besar itu judul perikopnya selalu dimulai dengan Yesus menyembuhkan, Yesus mengatakan, Yesus menyampaikan gitu ya. Nanti kalau pulang di rumah dikelebeti, dilihat gitu ya. Injil Markus ini ingin menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Yesus. Penulis Injil Markus ingin menyampaikan kepada para pembacanya hal-hal ajaib yang dilakukan oleh Yesus. Kalau kita perhatikan, Injil Markus lebih banyak menceritakan kejadian-kejadian atau perbuatan-perbuatan yang Yesus lakukan dibandingkan dengan pengajaran-pengajarannya. Karena itu kalau kita melihat di dalam Markus kita tidak akan menemukan khotbah di bukit atau ucapan bahagia yang hanya ada di Matius dan Lukas. Di Markus tidak banyak berbicara tentang pengajaran-pengajaran Yesus, tetapi Markus lebih banyak berbicara tentang tindakan-tindakan Yesus. Nah, cara Markus memperkenalkan Yesus juga agak berbeda. Seperti saya jelaskan tadi, kalau Matius itu dia menjelaskan tentang silsilah gitu ya. Kemudian menceritakan tentang kelahiran Yesus. Ya. Malaikat mendatangi Maria dan sebagainya. Demikian juga dengan Lukas. Lukas sangat runtut. Nah, kalau Markus itu dia langsung to the point gitu ya. Kalau kita perhatikan di dalam Markus pasal 1 ayat 1 sampai 7. Markus itu memperkenalkan Yesus dengan cara yang unik ya. Dia menyebutkan 4 pribadi yang berbeda yang menjelaskan tentang siapa Yesus ya. Markus sendiri memulai dengan sebutan Yesus Kristus anak Allah. Ya, kalau kita lihat di dalam Markus pasal 1 ayat 1. Kemudian dia juga mengutip, menceritakan tentang Yesaya ya. Kalau kita lihat di dalam Markus 1 ayat 3 dikatakan Yesaya itu mengatakan persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Dan kemudian Yohanes Pembaptis sendiri mengatakan aku datang mendahului dia yang lebih berkuasa gitu ya, dalam Markus 1 ayat 7. Dan kemudian ditutup dengan sebuah kalimat dalam Markus 1 ayat 11 yaitu suara Allah sendiri yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Markus mencoba menyajikan atau memperkenalkan Yesus sebagai sosok Allah yang berkuasa. Allah yang melakukan perkara-perkara yang besar. Tetapi Allah yang berkuasa dan yang melakukan perkara-perkara yang besar inilah yang memanggil kita untuk menjadi pengikutnya. Allah yang hebat, Allah yang besar dan Allah yang berkuasa inilah yang memanggil kita untuk menjadi muridnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebetulnya cara Yesus memanggil murid-muridnya ini adalah sebuah peristiwa yang tidak umum di kalangan orang Yahudi. Karena pada masa itu guru-guru Yahudi itu tidak pernah mencari murid. Murid-murid yang datang mencari guru, belajar dan belajar kepada para guru. Tetapi Yesus adalah Allah yang datang. Dia sebagai Allah yang besar. Dia berinisiatif. Dia memulai, mendatangi dan mengajak murid-murid untuk menjadi muridnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, panggilan untuk menjadi murid ini, panggilan untuk menjadi pengikut Kristus itu juga diberikan kepada kita hari ini. Kalau kita perhatikan pada pasal Markus 1 ayat 17a, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam Markus memang menceritakan dalam versi yang pendek begitu ya. Dari cerita-cerita atau kisah-kisah Yesus, Markus ini Injil yang paling pendek.
Tetapi kalau kita melihat di dalam Lukas, kita akan melihat bahwa sebetulnya pertemuan Petrus dengan Yesus pada hari itu bukan pertemuan yang pertama. Ya, jadi Petrus ini sebelum diajak Yesus untuk jadi muridnya, dipanggil untuk mengikut dia, Petrus ini sebetulnya sudah kenal Tuhan Yesus. Kalau kita lihat di dalam Lukas, itu peristiwa pemanggilan murid-murid yang pertama itu ditulis di dalam pasal yang kelima. Sementara kalau kita lihat pasal 1 sampai pasal 4 sebelumnya itu sudah banyak diceritakan kisah-kisah tentang perbuatan-perbuatan ajaib yang Yesus lakukan. Dan bahkan di dalam Lukas pasal 4 ayat 38 sampai 39, Yesus ini sudah pernah datang ke rumahnya Petrus, menyembuhkan ibu mertuanya Petrus. Jadi Petrus ini sudah tahu Yesus itu rabi yang hebat. Dia juga tahu Yesus ini guru yang mengajarkan ajaran-ajaran yang luar biasa. Petrus juga pernah tahu Yesus melakukan mujizat-mujizat. Yesus sebelumnya juga sudah pernah ketemu dengan Yesus. Di dalam catatan Yohanes, kalau kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 40 sampai 42, itu dikisahkan saudaranya itu ketemu dulu, ya Andreas itu ketemu dulu dengan Yesus. Lalu dia ngomong sama Petrus, Petrus, aku ini sudah ketemu Mesias, ayo kamu tak ajak ketemu sama Mesias. Lalu Petrus ketemu dengan Yesus. Dan pada peristiwa itulah Yesus berkata, hari ini kamu akan dipanggil Kefas atau Petrus, gitu ya. Jadi sebetulnya Petrus ini sudah beberapa kali bertemu dengan Yesus, tahu siapa Yesus, merasakan keajaiban yang Yesus lakukan atau mujizat yang Yesus lakukan. Tetapi Petrus ini belum menjadi pengikut Yesus. Baru kemudian pada pasal 5 kalau di dalam Lukas itu Yesus memanggil Petrus, mari ikutlah aku. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak di antara orang Kristen, mungkin juga di antara kita, yang tahu siapa Yesus, kenal siapa Yesus, melihat Yesus melakukan mujizat-mujizat besar. Bahkan mungkin kita juga pernah mengalami mujizat yang Yesus lakukan di dalam hidup kita. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menjadi pengikut Yesus? Hari itu ketika Yesus bertemu dengan Petrus di tepi Danau Galilea, Yesus secara khusus memanggil Petrus, mari ikutlah aku. Aku tidak mau kamu cuma tahu aku guru yang hebat. Aku tidak mau kamu cuma melihat aku melakukan mujizat yang besar. Aku juga tidak mau kamu hanya mendengar ajaran-ajaranku. Tetapi aku mau kamu menjadi pengikutku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak di antara kita yang mungkin mengalami seperti Petrus. Kita jadi orang Kristen mungkin sudah bertahun-tahun. Bahkan mungkin sejak lahir kita jadi Kristen. Tiap minggu kita ke gereja. Kita mendengar khotbah. Kita melakukan berbagai macam aktivitas rohani. Kita ke gereja, kita berdoa, kita memberi persembahan. Kita melihat Allah melakukan banyak mujizat. Atau mungkin kita juga pernah mengalami mujizat. Tapi sudahkah kita itu menjadi pengikut Kristus? Sudahkah kita ini menjadi murid Kristus? Seorang teolog bernama John Stott mengatakan demikian. Kekristenan itu hanya meluas tetapi tidak mengakar. Artinya ada banyak sekali orang yang mengaku Kristen, tetapi sesungguhnya mereka bukan pengikut Kristus. Atau seorang bernama Dietrich Bonhoeffer mengatakan, terlalu banyak anugerah murahan yang diberitakan, sehingga banyak orang sekedar ikut-ikutan tetapi tidak pernah sungguh-sungguh menjadi pengikut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam catatan Alkitab, setiap kali Yesus mengajar, ada begitu banyak orang datang mendengar. Bahkan pada peristiwa Yesus melakukan mujizat 5 roti dan 2 ikan, dikatakan ada 5.000 laki-laki yang ikut. Tidak terhitung wanita dan anak-anak.
Mereka ini datang mendengar. Mereka ini merasakan mujizat. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh menjadi pengikut. Mereka hanya menikmati, mereka hanya mendengarkan, mereka hanya menjadi penggembira. Tetapi sesungguhnya mereka tidak pernah sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa maksudnya menjadi pengikut Kristus? Kalau kita perhatikan kata ikutlah aku, itu di dalam bahasa aslinya secara harafiah itu berarti datanglah sesudah aku. Jadi jalan di belakangnya, ngikut, melakukan apa yang gurunya lakukan. Ya, bahkan murid-murid pada saat itu tinggal bersama. Jadi murid itu kalau belajar dari gurunya itu tinggal bersama dengan gurunya, mengikuti ajarannya, menirukan gaya hidupnya, melakukan apa yang dilakukan oleh gurunya. Singkatnya, menjadi pengikut itu berarti selalu bersama-sama dan melakukan. Ini ingin menunjukkan siapa saja yang serius dengan Yesus, dia harus menjadi pengikut. Kita nggak bisa mengatakan saya serius mau jadi orang Kristen, tapi saya juga nggak mau jadi pengikut Kristus. Ya pokoknya saya ke gereja, tapi saya nggak mau jadi pengikut Kristus. Nggak bisa. Kita tidak punya pilihan itu. Pilihan kita hanya dua. Kalau kamu serius dengan Yesus, kamu harus jadi pengikut Kristus. Kalau kamu tidak jadi pengikut Kristus, kalau kamu tidak menjadi murid Kristus, kamu bukan pengikut Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih artinya mengikut Kristus? Ya, pengikut Kristus itu artinya ya hidup bersama dengan Kristus. Hidup sesuai ajaran Kristus. Hidup serupa teladan Kristus. Hidup bersekutu dengan Kristus, hidup bergantung kepada Kristus, hidup taat pada pimpinan Kristus. Artinya bahwa seluruh pusat hidupnya itu mengarah kepada Kristus. Pada Jumat Agung yang lalu, saya sudah menyampaikan firman Tuhan, mengingatkan kalau saya sudah ditebus, itu selanjutnya apa gitu ya. Dalam bagian firman Tuhan saya menjelaskan bahwa kita ini yang sudah percaya Yesus, yang sudah dikuduskan, yang sudah ditebus dan sudah dibenarkan. Sekarang kita ini ada di proses yang disebut pengudusan, yaitu di mana kita itu meninggalkan manusia lama, menjadi manusia baru yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Itu artinya bahwa kita itu dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus. Proses untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus, proses pengudusan untuk menjadi pengikut Kristus atau murid Kristus. Jadi kalau hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita itu dipanggil bukan hanya sekedar menjadi penggembira. Kita dipanggil bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Kita dipanggil bukan hanya sekedar menikmati, punya KTP Kristen, jadi orang Kristen. Tetapi kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Serupa kasihnya, serupa kesabarannya, serupa kebaikannya, serupa kesetiaannya, serupa kerelaannya berkorban, serupa ketulusannya, dan serupa di dalam penderitaannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mungkin berkata, wah ternyata jadi orang Kristen, jadi pengikut Kristus, tidak gampang ya. Jadi pengikut Kristus susah. Kebanyakan kita maunya jadi pengikut Kristus itu ketika menerima janji-janjinya. Betapa sering kita hanya menuntut janji Allah, menuntut berkat Allah, menuntut perlindungan Allah. Tetapi kita lupa untuk menjalankan panggilan kita sebagai murid Kristus, sebagai pengikut Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang ini banyak sekali tadi disampaikan ya oleh liturgos bahwa kata follower itu menjadi sesuatu yang sangat biasa kita dengar hari-hari ini. Ketika seorang remaja itu mengidolakan seorang tokoh atau mungkin bintang Korea dan sebagainya, maka dia akan mencoba untuk fokus dan melihat segala sesuatu yang dilakukan oleh idolanya. Ya. Saya mungkin agak kurang pengetahuan ya tentang yang begitu-begitu K-pop, apa kurang pengetahuan. Tetapi saya pernah tahu ada seorang yang saya kenal,
dia itu menyukai salah satu anggota band Korea gitu ya, perempuan gitu ya. Dia itu tahu segala sesuatu, tahu tentang update apapun yang dilakukan oleh idolanya ini. Gitu ya. Manggung di mana, pakai parfum apa, model gaya rambutnya, sepatunya merek apa, itu dia tahu dengan detail. Lalu saya tanya, kamu kok bisa tahu segala sesuatu tentang dia? Oh, setiap hari itu saya akan melihat dan mengamati media sosialnya. Dia akan update dia melakukan apa. Dia akan menginfokan dia mengerjakan apa. Dan kadang-kadang follower-follower yang lain itu kemudian menimpali gitu ya. Oh, hari ini saya ketemu dia di sini, dia sedang makan ini, kesukaannya ini dan sebagainya. Saya tidak bisa bayangkan betapa seorang follower itu begitu memperhatikan dan mencoba meniru segala sesuatu yang dilakukan. Ya, gaya rambutnya, nanti model bajunya, warna lipstiknya, cara membuat alisnya, cara menggambar eyeshadow-nya. Mereka mencermati dengan sedemikian rupa karena dia ingin menjadi seperti idolanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seharusnya kita orang Kristen itu ketika mengatakan menjadi pengikut Kristus, itu harusnya gayanya itu seperti followernya K-pop. Mengamati dengan sungguh apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mengikuti dengan sungguh apa yang menjadi perintah Tuhan. Mengikuti dengan sungguh apa yang menjadi gaya hidup sang guru atau sang panutan kita. Sehingga begitu orang melihat kita, dia tahu siapa yang kita ikuti. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena itu orang Kristen yang mengaku dirinya pengikut Kristus, itu harus punya hidup yang dekat dengan Allah. Melalui pembacaan firman Tuhan dan melalui doa. Bagaimana kita itu tahu kehendak Tuhan. Bagaimana kita itu bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Bagaimana kita itu mengerti pimpinan Tuhan. Kalau kita itu gak pernah membaca Alkitab dan gak pernah berdoa. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika gereja mengajarkan firman Tuhan, mengingatkan kita untuk menjadi pengikut Kristus, gereja juga berusaha menolong, mendorong dan menyiapkan jemaat, memfasilitasi jemaat untuk bisa membaca firman Tuhan, untuk bisa rajin berdoa, untuk punya komunitas di dalam gereja. Segala sesuatu disiapkan untuk Bapak Ibu bisa sungguh-sungguh ditolong menjadi pengikut Kristus. Ada satu hari satu pasal, ada satu hari dua doa. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam segala keterbatasan kita, di dalam segala kesibukan dan keruwetan hidup kita, kalau kita itu mengatakan diri kita pengikut Kristus, maka kita akan selalu punya waktu dan kesempatan untuk melihat kepada guru kita, untuk selalu belajar kepada guru kita. Karena itu kalau kita jadi orang Kristen dan mengatakan diri kita itu pengikut Kristus, kita itu sudah gak boleh ngomong begini. Aku yo pancen ini, ket biyen yo judes, ket lahir yo judes, sampai mati yo tetap judes. Aku ket biyen ya emosian, nek ngomong yo kasar, ket lahir yo ngono. Ini sudah bawaan orok. Jadi ndak bisa disuruh ngomong alus-alus. Kalau mau kumpul sama aku, ya kumpul. Nek ndak mau, ndak usah deket-deket aku. Gak bisa kita jadi orang Kristen yang seperti itu. Ya nek aku lagi baik hati, ya aku murah hati. Nek aku lagi gak seneng hati, ya maafkan saja. Kalau aku lagi baik hati, ya tak ampuni. Kalau enggak, tiada maaf bagimu. Ketika kita itu menjadi pengikut Kristus, kita seharusnya tidak boleh punya sikap yang seperti itu. Karena ketika kita menjadi pengikut Kristus, itu kita melihat teladan Kristus. Kita mendengar ajarannya, kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Sedikit demi sedikit dia menguduskan kita. Sedikit demi sedikit kita menjadi serupa dengan Kristus. Sedikit demi sedikit kita diperbaiki oleh pengajaran firman Tuhan. Sedikit demi sedikit kita
mengerti apa yang menjadi pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita ini menyebut diri kita murid Kristus, pengikut Kristus, maka harus ada yang berubah di dalam hidup kita. Di mana hidup kita ini menjadi semakin serupa dengan Kristus. Melakukan apa yang Kristus lakukan. Mentaati pimpinan Tuhan dan menjadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di satu daerah di sekitar NTT itu ada sebuah daerah yang penduduknya itu sebagian besar mengaku dirinya Kristen. Di sana ada banyak sekali gereja. Mereka itu melakukan ritual-ritual hari raya Kristen dengan sedemikian rupa. Mereka penduduknya rajin ke gereja, rajin beribadah dengan kusut. Tapi hidup mereka sehari-hari itu tidak menunjukkan hidup sebagai orang Kristen. Mereka masih suka mabuk-mabukan, mereka masih suka berjudi, mereka masih mengikuti tradisi-tradisi, mereka masih menyimpan jimat-jimat, mereka juga masih hidup dekat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Mereka menyebut diri mereka Kristen, tetapi sesungguhnya mereka bukan pengikut Kristus. Mereka tidak sungguh-sungguh mengenal Allah dan memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Mereka lebih bergantung kepada diri mereka sendiri. Mereka lebih bergantung kepada kuasa-kuasa yang ada di sekitar mereka. Mereka mencari hal-hal yang terkait dengan hidup mereka, hari baik, tradisi dan sebagainya, tanpa melihat kepada pimpinan Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita diingatkan kembali. Di dalam hidup kita ini ada banyak hal yang mempengaruhi kita. Tradisi, gaya hidup, cara hidup, karakter, pendidikan keluarga dan sebagainya. Tetapi hari ini kita diingatkan. Ketika kita mengatakan bahwa aku mau mengikut Kristus. Aku adalah pengikut Kristus. Aku adalah murid Kristus. Maka hidup kita harus senantiasa berfokus kepada Kristus. Cara hidup kita, cara bicara kita, cara kita bersikap, cara kita memutuskan, cara kita berhubungan dengan orang lain, cara kita berbisnis, cara kita bekerja harus bisa dilihat orang sebagai pengikut Kristus. Kita mungkin belum sempurna, kita mungkin belum mencapai seperti yang diharapkan. Tetapi kita harus selalu berproses dan kita selalu mengarahkan diri kita untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Hari ini kita diingatkan kembali. Kita dipanggil, Allah berinisiatif memanggil kita, mengingatkan kita untuk bukan hanya menjadi orang Kristen, penggembira atau penikmat saja, tetapi Allah ingin kita menjadi pengikut Kristus, murid Kristus yang sesungguhnya. Dan selanjutnya ketika dikatakan mari ikutlah aku, kalimatnya tidak berhenti sampai di situ. Kalau kita perhatikan Markus 1 ayat 17b dikatakan, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Menjadi pengikut Kristus dan menjadi penjala manusia, ini adalah sebuah panggilan yang diberikan kepada kita. Kita tidak bisa mengatakan, Tuhan aku cuman mau dipanggil jadi pengikut, tapi nggak mau jadi penjala manusia. Karena ketika Kristus itu memanggil kita, dia mengajar kita, menjadikan kita murid supaya kita itu memuridkan orang lain, supaya kita itu menjadi penjala manusia. Karena kalau kita perhatikan di dalam Matius 28 tentang amanat agung, Yesus mengatakan dengan sangat jelas, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita dipanggil bukan hanya untuk belajar, untuk meneladani Kristus, untuk melakukan ajarannya, tetapi kita juga dipanggil setelah kita belajar, setelah kita melakukan teladannya, setelah kita melakukan gaya hidup kita ini seperti gaya hidup Kristus, maka kemudian kita juga mengikuti teladannya, memuridkan orang lain. Karena itu dalam bagian selanjutnya dikatakan, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Murid dipanggil bukan hanya sekedar mengikut. Murid dipanggil untuk melakukan sebuah misi, yaitu
untuk membawa orang lain menjadi pengikut Kristus. Bicara tentang penginjilan, bicara tentang mencari jiwa, bicara tentang menjala manusia. Itu akan menjadi topik yang sering kali kita hindari. Kita punya banyak dalih untuk mengatakan, saya tidak bisa lakukan ini. Saya belum fasih, saya tidak mampu, saya sibuk, saya macam-macam dengan berbagai macam alasan yang muncul di kepala kita. Semua alasan ini seringkali muncul karena kita ini punya asumsi yang keliru. Kebanyakan kita berpikir bahwa proses menjala manusia atau mencari jiwa itu seolah-olah bergantung sepenuhnya kepada usaha kita. Bergantung sepenuhnya kepada kefasihan kita. Bergantung sepenuhnya kepada pengetahuan kita akan firman Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada kemampuan kita memberitakan Injil. Padahal kalau kita perhatikan sesungguhnya di dalam teks aslinya itu dikatakan, aku akan menjadikan kamu sekalian penjala manusia. Itu artinya bahwa Yesus secara aktif akan menjadikan kita. Artinya bahwa dia itu ikut terlibat. Dia memampukan kita, memperlengkapi kita, menyiapkan kita dan memberikan kita kesempatan untuk menjadi penjala manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak melakukannya dengan kemampuan kita sendiri. Tetapi Allah, Kristus secara aktif akan memperlengkapi kita. Tugas kita adalah mengikuti prosesnya dan mentaati pimpinannya. Ketika kita diberi kesempatan, ketika kita bertemu orang yang kepadanya kita memberitakan Injil, marilah kita mengikuti prosesnya dan mentaati firman-Nya. Satu ketika saya sedang mengantarkan papa saya untuk foto di RKZ, ya. Saya sedang menunggu, duduk di ruang tunggu begitu ya. Tiba-tiba saya melihat ada seorang ibu yang mengantar anak-anaknya. Usianya mungkin baru sekitar 4 atau 5 tahun, dalam keadaan tidak sadar. Kemudian digeledek masuk ke ruang untuk foto begitu ya. Saya tidak terlalu jelas waktu itu foto apa. Dan ibu ini kemudian terduduk di tempat di kursi tunggu sambil menangis. Saya ini orang yang biasanya tidak terlalu berani membuka pembicaraan dengan orang yang tidak kenal. Kalau sudah kenal itu berani ngomong banyak gitu ya. Tapi kalau dengan orang yang tidak kenal tuh saya itu tidak berani gitu ya. Takut ditolak, takut gak direken gitu ya. Takut dicuekin gitu ya. Saya itu tidak berani ngomong. Tapi ketika saya duduk waktu itu saya melihat ibu ini sedang menangis. Hati saya itu seolah-olah digerakkan Tuhan sedemikian rupa. Sapa ibu ini? Doakan ibu ini. Saya gini, Tuhan, saya itu tidak berani Tuhan. Nanti kalau ibu ini tidak mau, kalau ibu ini nolak, nanti kalau ibu ini marah, iya kalau orang Kristen. Saya itu dalam beberapa detik itu, beberapa waktu itu bergumul gitu ya. Tapi rasanya ada dorongan yang sangat besar. Ngomong, berdoa. Lalu saya dekati ibu itu. Saya tanya, ibu anaknya sakit apa? Kalau saya agak lupa, tapi kalau tidak salah dia itu panas tinggi, kemudian step sampai tidak sadar gitu ya. Dan sempat beberapa kali step sampai tidak sadar, karena itu kemudian difoto. Kemudian saya ngomong, ibu mau saya doakan? Gitu. Mau. Terus saya ngomong, saya orang Kristen, tak doakan dalam agama Kristen ya ibu? Iya saya mau. Lalu saya doakan ya, saya doakan kemudian selesai gitu ya. Dan tidak lama kemudian anaknya keluar dan anaknya dibawa gitu ya. Tapi di dalam pembicaraan itu saya sempat mengatakan, ibu saya berdoa supaya anaknya ibu ditolong oleh Tuhan Yesus. Supaya anaknya ibu bisa kembali sehat, bisa kembali sadar gitu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak pernah tahu akhir kisahnya. Saya tidak pernah tahu apakah anak itu kemudian sembuh dan menjadi baik. Saya juga tidak tahu ibu itu tinggal di mana dan apa yang terjadi dengan ibu itu. Tetapi saat itu ketika Tuhan memberi kesempatan, ketika Tuhan mendorong saya, ketika Tuhan menggerakkan saya,
Saya mencoba untuk taat. Dan saya percaya bahwa tugas saya hanya sampai di situ. Selanjutnya, kalau Allah punya sesuatu dengan hidup ibu ini, Allah akan mengerjakan dengan caranya, melalui orang lain, melalui kesempatan yang lain. Tetapi paling tidak saya melakukan bagian yang harus saya lakukan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang ingin saya ingatkan kepada kita. Bahwa ketika Tuhan itu memberikan kesempatan, Tuhan akan memperlengkapi kita, Tuhan akan memampukan kita. Kita hanya mengikuti prosesnya dan mentaati pimpinannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita masih punya banyak alasan. Aku enggak tahu, aku enggak bisa, aku enggak mampu dan sebagainya. Aku loh cuma ibu rumah tangga, ngomong aja peletotan, ya apa suruh memberitakan Injil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan murid-murid yang dipanggil, ini semua sebagian besar nelayan, gitu ya. Dan pada masa itu nelayan itu dianggap nelayan itu sebagian besar adalah orang-orang dengan pendidikan yang rendah, gitu ya. Seorang penulis bernama Matthew Henry itu mengatakan begini, kalau mereka itu kaya dan memiliki tanah dan ladang untuk dikelola, maka mereka tidak akan menjadi nelayan. Itu artinya mereka orang yang tidak mampu. Kalau mereka itu punya ladang, mereka itu punya kebun, mereka akan mengelola ladangnya dan mereka tidak akan pergi mencari ikan. Tetapi karena mereka itu tidak punya ladang, tidak punya tanah, maka mereka pergi ke laut mencari ikan untuk menjadi sumber penghidupan. Juga dikatakan bahwa para nelayan itu adalah orang-orang dengan pendidikan yang tidak tinggi. Karena itu sebetulnya kita melihat bahwa murid-murid Yesus itu bukan orang-orang dari kalangan yang hebat. Sebagian besar mereka adalah orang-orang yang sederhana dengan kemampuan yang sederhana. Tetapi Allah ketika memanggil mereka dan memberi tugas kepada mereka, Allah itu menggunakan apa yang ada pada mereka. Allah tidak meminta kita melakukan sesuatu yang kita nggak bisa lakukan, yang kita tidak punya. Ketika Allah memanggil Musa, Allah bertanya kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Musa bilang tongkat. Dengan tongkat itulah kemudian Allah menolong Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Allah tidak menyuruh Musa melakukan sesuatu yang dia tidak punya dan tidak bisa dia kerjakan. Ketika Yesus akan melakukan mujizat, dia menggunakan 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak kecil. Segala sesuatu yang ada pada diri kita Allah bisa gunakan. Karena itu tidak ada seorang pun di antara kita yang boleh mengatakan saya tidak bisa. Seringkali problemnya adalah saya tidak mau. Tetapi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita dipanggil. Kita semua dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus dan kemudian pergi memberitakan Injil. Gunakan apa yang ada pada diri kita. Gunakan kesempatan yang kita miliki. Gunakan dimanapun kita berada untuk memberitakan Injil Tuhan. Kita tidak perlu pusing apakah ini akan berhasil. Apakah ini akan membawa dia percaya kepada Yesus. Tugas kita adalah memberitakan Injil. Sisanya serahkan kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita, ucapan kita, tingkah laku kita, karakter kita seharusnya lah menjadi alat untuk mencari jiwa. Karena itu Yesus memulainya dengan mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Artinya Yesus memerintahkan kita untuk ikut teladannya, punya hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang seturut dengan teladan Tuhan, dan dengan hidup yang seturut dengan teladan Kristus itulah kita akan memberitakan kabar baik, mencari jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengingatkan kita yang sudah ditebus, kita yang sudah dibenarkan. Saat ini kita sedang memasuki proses pengudusan, menjadi semakin serupa dengan Kristus, menjadi pengikut Kristus untuk kemudian menjadi penjala manusia.
biarlah panggilan ini kita respon dengan benar. Biarlah panggilan ini kita respon dengan sungguh-sungguh. Menjadi pengikut Kristus dan menjadi penjala manusia. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada setiap kami. Kami yang sudah ditebus dan dibenarkan, yang saat ini dikuduskan untuk menjadi murid Kristus, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tolonglah kami ya Tuhan, agar di dalam perjalanan panggilan kami sebagai murid-Mu, kami dikuatkan, kami ditopang, kami dimampukan untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Sehingga pada akhirnya orang boleh melihat perbuatan kami yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang dapat dibaca oleh orang lain. Menjadi Injil yang terbuka untuk membawa orang lain kepada Kristus. Kami berdoa untuk seluruh jemaat GKT Nazaret di dalam upaya dan panggilan hidup mereka untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Mampukan mereka untuk senantiasa tekun membaca firman Tuhan dan juga tekun berdoa. Sehingga kehidupan kerohaniannya boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin serupa dengan Kristus. Dan boleh memberitakan kabar baik bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.